Ya, Andi Kumala layaknya pertandingan sepak bola. Oke. 10 menit berjalannya pertandingan, ternyata Emmanuel Ebenezer menjadi orang pertama yang mendapatkan kartu merah. Oke, kartu merah di 10 menit pertama ya. Betul sekali. Kirain 10 bulan pertama, ini udah 10 bulan soalnya Kabinet Merah Putih. Dan ada juga nih yang bilang kalau ini gol bunuh diri, Feli. Nah, yang benar yang mana jadi Andi Kumala? Nah, kita akan bahas bagaimana penetapan tersangka dari Wamen Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer ini terhadap legitimasi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ada narasumber yang sudah hadir di studio untuk membahasnya. Pertama kita kenalkan Bang Hendarsam Marantoko, politikus Gerindra sekaligus Ketua Umum Lisan Prabowo. Selamat pagi Bang Hendarsam. Selamat pagi Bang Hendarsam. Ya. Kemudian ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Bang Saur. No Bang Saur, no party. Apalagi kalau ada OTT ya. Selanjutnya ada Prof. Nyarwi Ahmad, Guru Besar Komunikasi Politik UGM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Nyarwi. Malah, Philip. Kita ke siapa dulu nih Andi Kumala? Ada 3 nih, pilih. Ayo Iya, harus ke Bang Hendarsam dulu sepertinya. Untuk menanggapi kalau tadi yang saya sebut nih, ada juga anggota DPR yang mengatakan bahwa ini gol bunuh diri untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Tanggapannya Bang Hendarsam? Ya, bisa aja diksi yang dipakai seperti itu, gol bunuh diri. Artinya kan memang kalau kita pakai kiasan Bang Nasir Jamil tuh, kalau nggak salah dia mengatakan bahwa pemain yang ada di dalam, tapi harusnya nyetak gol, targetnya nyetak gol ke gawang lawan ya kan, ada program-program pemerintah, tapi ternyata nyetak gol ke gawang sendiri. Artinya merugikan daripada timnya itu sendiri. Nah, jadi memang kurang lebih frasa atau yang itu ya tepatlah kita anggap seperti itu. Yang kedua ya kita perasaan saya itu ada prihatin, ada kecewa, ada sedikit ya mungkin kaget begitu kaget, bilang ya kan terhadap apa yang terjadi terhadap Noel ya apa yang terjadi. Tapi ya memang yang harus kita sama-sama pahami bahwa ya itulah pemerintahan Pak Prabowo ya. Berkali-kali apa yang beliau sampaikan, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi, baik ke dalam maupun keluar. Keluar sudah kita sama-sama tahu ya, Satgas Pangan sudah bekerja, sudah berapa banyak ditangkap, Satgas sawit dan lain sebagainya sudah bekerja. Ke dalam ya ternyata ada juga yang mungkin masih menganggap hal tersebut hanya retoris. Ternyata kan tidak seperti itu. Kalau kami dari kader organik Partai Gerindra sudah tahu kan tipikal dari Pak Prabowo. Kalau dia udah ngomong A ya memang A. Jadi ketika beliau sudah sampaikan itu kita sudah sama-sama aware ya, sudah sama aware bahwa kita harus jaga jangan sampai godaan-godaan itu ya kan mencemari nama baik beliau. Dan oleh karena itu mungkin ini peringatan lagi ya, kalau Pak Prabowo sudah berbusa-busa memperingatkan ya peringatan lagi kepada kita, kepada kawan-kawan terutama yang ada di kabinet, yang ada di eksekutif untuk ya berhenti, zamannya sudah berbeda ya, zaman sudah berbeda, rezim berbeda, habis itu spiritnya juga sudah berbeda, tidak hanya tajam kepada mereka-mereka yang ada di luar yang selama ini pemain-pemain lama, tapi juga tajam ke dalam. Dan oleh karena itu fokus saja bekerja, ya kemudian ya sudah jalankan itu amanah kepada rakyat. Ingat Pak Prabowo itu selalu rakyat, bekerja untuk rakyat. Jangan hianati rakyat, ya kan? Jadi berarti ya, Bang Hendarsam melihat ini positif ya, meskipun dia tajam ke dalam, itu tidak menunjukkan bahwa selama ini sebenarnya ada kesalahan juga atau ada celah dalam proses rekrutmen pembantu-pembantunya. Saya rasa gini, jadi kalau yang harus dilihat ya, kalau kita mau agak lebih deep lagi ke dalam, peristiwa ini terjadi, praktek ini disinyalir KPK itu terjadi sejak 2019. Jadi sudah lama ya, dari 2019 sampai sekarang. Kalau kita lihat ya kan sebagai seorang lawyer, saya juga dengan Bang Saur sama-sama itu kita udah lihat pada saat Noel masuk ke dalam, sistem ini sudah ada, praktek ini sudah terjadi, dan kemudian yang kita duga ya kan, Noel ditawarin ini, kan ditawari dengan ini ada begini. Harusnya kan ketika dia udah dapat
apa namanya itu tawaran seperti ini kan temuan. Iya. Iya kan? Yang dia harus lakukan, makanya Pak Prabowo kemarin bilang, jadilah justice kolaborator. Harusnya kan seperti itu kan. Opsi yang dia ambil harusnya menjadi justice kolaborator. Bukan, tapi malah menjadi bagian, arus, ya? terbawa arus dan menjadi bagian daripada itu. Kan itu yang kita sesalkan. Iya. Kan? Harusnya kan bisa ambil poin bahwa, wah ternyata tidak baik-baik saja. Dan kita sama-sama tahu Kemenaker ini memang rawan. waduh, sangat rawan dan apa namanya itu track recordnya sangat buruk sekali ya. Banyak sekali catatan. Dan jangan salah, kejadian ini sebelumnya ini kan KPK udah masuk. Habis itu masih dilakukan berani banget gitu loh. Maksud Berani saya, sekali kan? ya bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Bang Noel. gitu. Bang Saur mungkin ada tanggapannya sebagai penggiat anti korupsi melihat apa yang ditawarkan dari Kementerian Kemenaker ternyata juga menggugah sosok Noel. Iya, saya pribadi dekat dengan Noel. Oke. Bahkan saya termasuk, saya japri dia. Saya termasuk orang beruntung ketika akhirnya dia dipilih jadi wakil menteri. Saya kira masih ada chatnya. Noel, selamat ya, aku bahagia. Sebagai aktivis 98, saya kan banyak mengadvokasi kawan-kawan ini. Ingat, agenda 98 yang selalu mereka kemudian declare hero adalah menumbangkan rejim yang korup. Tiba-tiba seorang Noel, yang saya bilang sebagai sahabat saya membayangkan tadinya begitu dia masuk ke menteri dan sepak terjangnya selalu dikomunikasikan kepada saya tentang benchmarking harapan kita tentang program-program daripada presiden. Tapi faktanya sekarang, dia melakukan ini, padahal beberapa waktu yang lalu dia bilang seorang koruptor itu layak dihukum mati. Nah, saya mendorong, saya kira sebagai seorang pemimpin harus walk the talk. Sama dengan Saur Siagian, konsekuensi apa yang saya katakan sebagai pribadi, ya saya harus bertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, karena Noel sahabat saya ini, saya harus katakan, dan juga ini pembelajaran kepada kita, ketika dia bilang kalau koruptor itu layak dihukum mati, saya pikir juga harus konsisten juga kita harus terapkan sekeras-kerasnya hukuman kepada sahabat saya ini. Saya bilang, ini adalah, saya pikir persahabatan seperti itu. Yang saya senang kepada KPK dan saya apresiasi kepada KPK dan terlebih kepada Presiden, bukan saja dia bilang harus segera ditindak, segera dicopot. Dia sudah dicopot ya Sam ya? Sudah dicopot. Itu kita apresiasi. Nah di pasal 12 itu dikenakan di soal pemerasan. Menurut saya itu tepat. Coba bayangkan yang uang ini bayangkan adalah untuk sertifikasi K3 Fil. Tentang keselamatan, kesehatan tenaga-tenaga kerja kita. Di mana ketika kita sekarang begitu mewahnya status pekerja, tetapi juga harus negara melindungi. Inilah yang dibancak manusia-manusia ini gitu loh. Oleh karena itu, Sam, saya baca di pasal ini ancamannya seumur hidup. Bisa 20 tahun, bahkan minimal 4 tahun. Saya dorong kepada KPK kalau kita nggak kontroversial katakanlah hukuman mati. Saya bayangkan semua pekerja terancam keselamatan kesehatannya kalau nggak ini dibenahi. Mereka ini pelakunya dan tidak ada pemaaf. Apalagi kepada Noel. Noel ini abangmu yang ngomong saya bilang. Karena apa? Ini juga saya harus ulangi lagi kepada teman-teman aktivis 98. Anda jangan coba lagi ngomong kemana-mana. Kami ini adalah aktivis yang menumbangkan rezim. Mendingan kau diam, tapi sekaligus pelajaran Noel adalah pelajaran berharga kepada kita. Coba bayangkan si Noel ini. Dari seorang driver online. Kemudian diangkat dia jadi komisaris. Wakil Menteri PIL. Kumala. Apalagi soal finansial. Kurang apa? Kurang apa lagi gitu loh. Kalau seorang aktivis yang mengaku anti korupsi kemudian melakukan ini, apa pemaafnya? Saya termasuk, saya sebelum itu ketemu dia ngobrol. Sempat melihat nggak Bang, artinya tindak tanduk seorang Noel juga sudah melakukan ataupun terindikasi mengikuti arus yang maksud saya seperti Henderson tadi, begitu ada temuan uangnya, saya bayangkan Noel harus mengatakan, lu hina gue ya. Sama, saya pernah seorang klien, teman, saya bilang saya tidak boleh suap menyuap ya gitu loh. Dia paksa saya bilang Pil dengan minta maaf nih. Saya tendang kamu berani kamu ngajak saya seperti itu gitu loh. Saya nggak sebut nama di sini.
Oke. Artinya adalah karena itu adalah sikap batin kita, tiba-tiba orang melakukan, mestinya terhina dia, tapi malah menikmati. Yang tadi Hendar dia canda. Mungkin karena dia tadi driver online, dia bermimpi jadi Ducati. Driver Ducati gitu ya. Tergoda juga akhirnya. Tapi maksud ya. kita adalah Noel, kita lihat gebrakannya bagaimana tenaga kerja diperlakukan, dia gebrak, dalam hati gue bangga gue dikirimin juga. Betul. Tiba-tiba terjadi seperti ini, Oke. bagaimana kekecewanya Bakumala dan Pil. Nah saya kira ini pelajaran kepada kita semua, ayo Presiden setiap rupiah tidak boleh, itulah pidato terakhir daripada Pak Presiden. Tetapi orang salah satu kepercayaan yang tadi head to head kepada Pak Prabowo, yang dia berapa kali minta Prabowo ditangkap samping kerasnya, tapi Presiden terima dia. Iya. Bagaimana baiknya Presiden kepada dia, tapi dia mengkhianati. Itu yang saya bilang, ini harus dihukum sebesar-besarnya. Baik, kita minta tanggapan dari Prof. Nyarwi. Apakah tadi sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bang Hendarsam bahwa pemerintahan Prabowo ini memperlihatkan tidak hanya tajam keluar tapi juga tajam ke dalam, ke kabinetnya sendiri ini yang pertama kali ditangkap KPK? Ya, saya kira itu bukti nyata ya. Malah Philip ya. Artinya Pak Prabowo itu konsisten apa yang diucapkan dengan yang dijalankan. Jadi dan dalam proses penegakan hukum kan kemarin kalau kita simak dari KPK juga kan KPK melakukan kerjanya secara profesional gitu loh. Artinya juga bukan misalnya menarget gitu, tapi ada data yang sudah menuntun kan gitu. Artinya di sini saya kira ini balik lagi kepada para pembantu presiden, seberapa bisa mengukur dirinya dan tahu gitu ya apa yang diharapkan oleh presiden kan gitu. Mestinya kan itu dari awal ya. Kita ini kan sistem pemerintahan presidensial. Jadi semua hal ya kalau sudah bersedia jadi mantu presiden tuh ya harus ikut iramanya kan gitu. Dan semua apa yang menjadi pola kerja, kultur, budaya dan seterusnya itu gitu loh. Nah, ini yang saya kira banyak ya kemudian penyesuaian atau adaptasi itu gagal dilakukan ya. Banyak ya malah ya. Tadi Bang Saur nyinggung ya. Aktivis 98. Ya. Di masa Pak Prabowo ini termasuk paling banyak loh. Para aktivis dibandingkan periode sebelumnya ini termasuk banyak. Lebih dari sekitar 7 atau berapa ya. Ada di Wamen, ada ini. Walaupun ada juga dari partai juga representasi. Tapi mereka aktivis 98 kita kenal nama-namanya gitu loh. Nah, tentu konsistensi misalnya agenda pemberantasan korupsi dan seterusnya. Sebenarnya itu kan bagian dari misi atau cita-cita bersama dulu di aktivisme 98. Nah, Noel ini termasuk salah satu. Bahkan di awal-awal kan kita simak gebrakannya kan. Datangi ini ada buruh dia bela dan sudah dia teriak. Ya benar, saya sendiri waktu ngelihat itu wah ini keren juga gitu ya. Keren ini. Tapi kita jadi kaget gitu loh. Wah, kok ada hal yang seperti ini kan gitu. Apakah juga kemudian hal tersebut dijadikan sebagai seolah-olah personal branding untuk berkomunikasi berarti politik begitu ya? Ya Pil, berarti ya jawaban saya Akhirnya. ternyata ya mungkin seperti itu, jadi personal branding. Enggak, Saya termasuk tertipu mungkin Prof. Iya betul, jadi gini, kita itu dalam dunia politik, apalagi levelnya itu level bicara politik nasional, top leader, Pak Prabowo sering mengingatkan tentang kita semua leader, kira-kira pemimpin ya di berbagai levelnya. Apalagi Menteri Wamen kan gitu. Nah, tentu di sana ada ada konsistensi. Ya, ada otentisitas, ada originalitas. Kita tidak bisa lagi misalnya bermain pencitraan seperti itu kan nggak bisa. Oke. Jadi apa yang kemudian menjadi visi misi presiden termasuk kalau itu diikuti oleh pihak ini itu juga dijalankan. Jadi nggak ada istilahnya berbeda muka atau berbeda ini nggak bisa lagi seperti itu. Baik, Prof. Nanti kita lanjutkan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Kita ingin tahu ya, apakah memang sudah sekronis itu korupsi di Indonesia sehingga para aktivis pun ini akhirnya terbawa arus ketika masuk ke dalam sistem tersebut. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kita yang seru ini, kita akan bergabung dulu dengan rekan Virgi Daines yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan bagaimana update terkini dari penetapan tersangka Emmanuel Ebenezer. Silakan Virgi Daines. Ya, selamat pagi pemirsa Philip dan juga Adi Kumala. Benar sekali bahwa tanggal 21 Agustus 2025 KPK ini melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Emmanuel Ebenezer. Emmanuel ini menjadi tersangka dalam kasus suap keselamatan juga kesehatan kerja atau pemerasan K3.
Hanya butuh waktu sehari untuk KPK menetapkan Immanuel bersama 10 orang lainnya ini menjadi tersangka. Immanuel terbukti menerima 3 miliar rupiah dengan 1 unit sepeda motor mewah yaitu merek Ducati. Dan menariknya di LHKPN yang didaftarkan oleh Immanuel Ebenezer ini, Immanuel ini memiliki harta kekayaan 17 miliar lebih. Dan menariknya juga hasil 22 kendaraan yang disita oleh KPK dan sejumlah uang tunai ini tidak dimasukkan oleh Immanuel ini ke dalam LHKPN-nya. Dan juga Immanuel ini bersama 10 orang lainnya ini saat terbukti menerima gratifikasi ataupun menerima pemerasan atau ia melakukan pemerasan kepada K3 ini sebuah perusahaan. Mereka ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung dari tanggal 22 Agustus 2025 di mana ditetapkan menjadi tersangka hingga tanggal 10 September 2025 nanti. Dan jika melihat Andi dan juga Philips dari jejak rekam atau jejak karir dari Immanuel ini cukup terbilang cepat. Dimulai dari 2016 menjadi driver ojek online hanya butuh 10 tahun untuk Immanuel ini mengumpulkan 17 miliar lebih dengan 22 kendaraan lebih. Dan juga jika kita nanti akan lihat sesuai dengan jalur hukum, update yang nanti bisa kami berikan adalah Immanuel ini setelah dilakukan konferensi pers kemarin oleh KPK, Immanuel ini juga akan nanti dijalankan oleh penyidik ini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan barang bukti lainnya dan juga keterlibatan pihak lain yang akan dimungkinkan oleh KPK akan ditemukan. Dan juga nanti pelimpahan kasus ini akan diserahkan ke JPU dan juga akan melalui sidang tipikor untuk update lebih lanjutnya. Untuk tanggal pastinya ini kami belum bisa memberitahu karena belum ada update terbaru selain konferensi pers kemarin. Sejauh ini itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda, Andi dan juga Philips. Baik, terima kasih atas laporannya Virgi Daenas terkait update setelah Noel ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selamat bertugas kembali Virgi. Dan pemirsa, langsung saya mau melanjutkan ke Bang Hendar Sam saja langsung Bang. Kalau kita melihat bagaimana memang kita harus apresiasi angkat topik pada Presiden Prabowo Subianto yang menepati janji. Tapi hati-hati, janji yang ditepati ini tidak hanya mengincar kubu-kubu yang berseberangan, tapi juga ternyata yang berada satu jalur. Dalam lingkaran koalisi. Bagaimana kemudian politiknya akan berjalan seperti itu? Ya kan begini, bahwa kalau kita lihat Dewi Keadilan, Dewi Temis itu, ya kan, dia memegang pedang dan dia matanya ditutup. Artinya apa? Pedang itu digunakan, ya kan, untuk menebas siapa saja, untuk memberantas siapa saja, ya kan, tanpa pandang bulu. Nah, itu yang sebenarnya spirit yang ingin dilakukan. Spirit bahwa hukum itu hukum yang berkeadilan, tidak melihat kepada siapa, tidak melihat kepada teman, tidak melihat kepada kadernya, tidak melihat kepada orang di luar, tidak melihat kepada oligarki-oligarki, semua sama di mata hukum. Jadi prinsip-prinsip itu sebenarnya yang harusnya kita itu sudah mulai belajar. Kita memasuki era baru dalam pemberantasan korupsi, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap uang-uang rakyat, ya kan. Nah, itu yang kemudian menjadi pegangan kita bersama, bahwa kemudian hikmahnya sebenarnya, saya agak sedikit menanya, hikmahnya bahwa kita juga jangan juga sampai berhenti di sini. Saya berharap ya secara pribadi ini yang terakhir lah, ya kan. Setidaknya untuk di kalangan kabinet. Kalau ini masih dilakukan ya ndablek lah gitu ya. Ya kan ndablek banget kan gitu kan. Ini nggak ngerti banget kok apa yang dikatakan oleh Pak Presiden ya. Dan oleh karena itu harus dilakukan pembenahan-pembenahan. Nah, kalau kita lihat lagi di Kemenaker contoh ya. Jadi memang pembenahan itu ya ini kan untuk Pak Menteri ya, Menteri Tenaga Kerja, masukan saya ya kan, ini kan banyak sekali ruang yang terbuka sebenarnya, karena ruang yang terbuka dalam proses sertifikasi K3 ini. Ruang tatap muka, ada ruang negosiasi, ada orang tengah, ya kan, agen-agen tengah yang menjadi titik kumpul nih, ngumpulin uang. Bayangkan tuh. Celahnya banyak. Celahnya ya? Untuk sertifikat itu sebenarnya cuma 275.000 kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Cuma orang harus bayar 6 juta akhirnya per orang. Nah, yang ngumpulin orang-orang tengah ini, ya kan? Nah, ini kan harusnya nggak ada. Nah, ini sistem ini yang harus kita perbaiki dengan sistem digitalisasi. Kayak mana sih? Kayak zaman kita COVID aja mapan dulu kan. Kita untuk meng-apply sesuatu cuma pakai aplikasi. Jadi nggak harus ada tatap muka. Kan gini-gini yang harus dilakukan. Itu kan sebenarnya spiritnya sama kayak Pak Prabowo ngomong. Pangkas itu birokrasi, ya kan? Itu satu.
Indonesia itu mentalnya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Kan dari situ aja udah jelas sebenarnya gitu. Bener banget sih. Bener kan? Iya. Itu relate sebenarnya dengan apa yang terjadi di Kemenaker saat ini. Tinggal bagaimana ya kan para menteri, wakil menteri ini menerjemahkan itu dalam bentuk aturan-aturan ya, mengupgrade aturan yang sudah ada. Baik. Ya kan? Jadi hal inilah ya kan yang harus dilakukan. Bagaimana ke depan hikmahnya Kemenaker harus berbenah. Kayak kemarin ya, contoh ya kan, Pak Menteri bilang kita sudah buat fakta integritas dengan para agen-agen perusahaan segala macam. Ya. Itu kan kayak seremonial aja kita, saya anggap seperti itu kan. Yang harus itu kan agennya nggak boleh ada. Itu yang harus dihilangkan ya begitu ya Bang Saur. Mungkin sebagai pegiat anti korupsi seperti iya, apa gitu melihatnya loh, ya itu. kan? Banyak Agennya ada. sosok-sosok ataupun lingkaran-lingkaran yang ternyata bisa dihilangkan untuk mengurangi. Saya termasuk nggak nyaman paling sering diundang ke sini tema kita soal korupsi. Sehingga waktu Kumala tadi pas kita break, bagaimana situasi korupsi kita ini gitu ya. Yang menurut saya ini kita bisa gagal sebagai negara ini kalau kita nggak serius. Presiden sebagai kepala pemerintah, kepala negara, dan panglima hukum sudah terang benderang. Pidatonya saya kira itu berantas korupsi ke akar-akarnya. Ini kerjaan berat kita, Kumala, bukan hanya kepada presiden. Kita semua. Setiap pribadi kita yang kita harus kita clear demi selamatnya. Karena ini yang korban kita semua. Betul. Coba bayangkan berapa juta korbannya Noel, satu departemen. Bagaimana yang lain? Saya kira kita butuh pertobatan nasional, komitmen dari diri kita masing-masing, serta saya kembali Pil. Saya tidak mungkin benci kepada teman-teman saya advokasi mereka ini, kepada Noel. Saya sayang sama mereka. Dan saya juga tidak mau lagi korban. Makanya saya dorong, sesungguhnya kenapa saya dorong untuk hukuman mati itu harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Presiden sudah kasih perintah loh. Eksekusinya seperti Henderson bilang, menteri-menterinya para penegak hukum, seperti dilakukan KPK. Sudah saatnya saya kira, faktor eksternalnya supaya deterrent efeknya itu, sudah saatnya menggunakan pasal 2 ayat 2. Misalnya ini kan korbannya ini bukan soal 275 ribu itu loh. Seorang diperas warga negara sampai 6 juta. Coba bayangkan. Berarti mempertaruhkan keselamatan dan nyawanya. Nah, dengan demikian, karena tidak ada berubah gitu loh. Deterrent efek ketika ini diterapkan, dan inilah saya lihat bagaimana transformasi di Cina itu bisa maksimal, dan kemudian kita hati-hati. Itu kembali untuk menyelamatkan kita. Nah, mulai dari Detnaker nih, kan ini 219. Ini tolong diusut tuntas, tetapi karena ini menyangkut daulat rakyat, rakyat sudah miskin, sudah susah kerja, masih diperas, berarti berpotensi. Karena ini kan kalau industri berat di proyek dan lain-lain, kan ini keselamatan mereka supaya dilindungi, dan investor mau datang, kan juga harus dipastikan para pekerjanya ini tersertifikasi. Nah, dengan demikian kita buat deterrent effect untuk belum pernah digunakan, ya Noel bilang misalnya begini, kalau ada korupsi, bisa layak dihukuman mati. Nah, karena Noel declare sebagai teman saya aktivis, barangkali dia yang pertama sebagai simbol jadi martir sehingga kita selamat sebagai warga negara, Mbak Kumala dan Pil. Bicara tentang banyaknya nih, biasanya pejabat-pejabat yang korupsi setelah mereka mengungkapkan bahwa korupsi harus dilawan, korupsi harus dihukum mati, itu kira-kira kenapa ya, Prof? Nanti kita akan jawab, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prof Nyarwi, saya mau tahu nih, kenapa sih setiap koruptor itu yang tertangkap adalah mereka yang awalnya kelihatan begitu gencar anti korupsi. Bahkan kalau Noel ini meminta dihukum mati aja koruptor. Apakah ini bagian dari, kalau kata Philip tadi, branding, personal tetapi branding nanti begitu ya? ketika ditangkap mereka berusaha untuk membuat publik tidak percaya gitu bahwa mereka ini korupsi? Ya, kan ada banyak variabel ya atau faktor ya, Philip malah ya. Yang pertama itu kan pasti ya, setiap politisi pengen menunjukkan karakter dirinya, integritas dirinya, ya kan, kredibilitas dirinya di mata koleganya maupun di mata publik masyarakat gitu. Sehingga bahkan apa yang dilakukan itu kan juga menunjukkan gitu ya, dia misalnya luar biasa tuh, sangat bersih misalnya. Kalau kita lihat Noel ini kan kemarin-kemarin luar biasa kan, sidak ini seperti itu. Tetapi kan yang seringkali ya, ini kan dalam politik seringkali, ya hanya politik sebenarnya, di berbagai ya panggung-panggung kebijakan publik itu dijalankan, pelayanan publik dijalankan,
ada panggung depan, ada panggung belakang juga kan. Nah kadangkala ini makanya kan ada yang bilang ini proses di atas meja, yang ada di bawah meja juga ada kan gitu. Nah yang seringkali di Indonesia budaya ini yang saya kira Pak Prabowo kan secara tegas pengen, kalau kita pengen jadi bangsa besar maju kan pengennya oke, kita bersihkan semuanya kan gitu. Kita harus tata ulang semuanya, kira-kira gitu. Nah cuma yang menarik ini kan dalam konteks kasus Noel ini gitu ya. Ini memang menteri pertama, artinya wakil menteri ya di kabinet Pak Prabowo yang pertama kali dalam 10 bulan ya. 10 bulan gitu, dan dia ketangkap KPK kan gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, yang menarik lagi kan juga begini. Ya kita tentu sedih ya sebagai kawan aktivis ya, misalnya begitu. Tapi sisi lain orang juga kemudian ikut berpikir gitu loh ya. Ini Noel ini kan dulu pendukung Pak Jokowi gitu ya. Betul. Nah, ini dikait-kaitkan gitu. Nah, ini apakah istilahnya kebijakan yang dilakukan selama Pak Prabowo makin jauh? Ada pertanyaan-pertanyaan itu juga gitu loh. Nah, tentu Bung Endar Sam tentu tidak mau mendengar yang begini kan gitu. Kita tahu kan gitu. Tapi opini publik selalu juga muncul yang seperti ini gitu loh. Nah, tetapi kan kita ingin ya, tentunya saya kira saya setuju dengan Bang Saur tadi, Bang Saur ya. Ini juga sekaligus warning, bukan dalam konteks kepada Menteri Kabinet Pak Prabowo, tetapi teman-teman aktivis, teman-teman yang dulu bergerak ya memperjuangkan Indonesia harus maju, Indonesia harus bersih dari korupsi dan seterusnya. Ya ini juga harus kita kawal secara bersama-sama. Nah, kebetulan Pak Prabowo kan punya agenda ini juga gitu loh. Yang dulu 98 tuh sampai turun jalanan teriak-teriak kan gitu. Nah, sekarang kan enggak. Nah, saya kira ini juga penting jadi momentum. Nah, satu lagi ya Philip sama Mala ya. Pendek saja. Iya, ini juga saya kira Pak Prabowo juga melakukan hal seperti ini, saya kira menjadi bagian pengen menunjukkan juga dirinya bahwa apa yang dilakukan itu konsisten. Ya di tengah masyarakat berharap ada hal yang saya kira Pak Prabowo juga pengen menunjukkan itu, tapi butuh waktu. Butuh waktu, betul sekali. Masih panjang, pemerintahannya juga masih panjang. Kita lihat bagaimana sepak terjang Presiden Prabowo Subianto. Sedikit saja Bang Endar Sam sebagai penutup. Kemarin sudah diteriakkan oleh Noel begitu, amnesti. Aduh. Aduh. Langsung aduh. Seperti apa melihatnya? Pada saudara saya Noel, saya jangan sudutkan Pak Presiden lah dengan masalah ini, ya kan? Hadapi saja secara kasatria proses hukumnya, ya kan? Kalau memang Noel merasa tidak bersalah, hadapi di depan mata. Hukum ya, sidang ya begitu ya. Tapi kan emang ada kontradiksi. Satu minta maaf ke Pak Presiden, tapi di satu sisi tidak mau mengakui, kan gitu kan, saya tidak memeras. Jadi ini kan menjadi sesuatu hal ini, janganlah ya kan, jangan lempar kotoran untuk kedua kalinya ke Pak Presiden. Sudah diangkat derajatnya, ya kan. Dulu maki-maki Bapak, mama kayak gitu kan, Bapak maafkan, kami maafkan. Kita tunggu ya bagaimana sepak terjang nanti ya. Dilempar lagi bola panasnya masalah begini-begini, udahlah, janganlah, tolonglah ya. Sepakat ya Bang Saur ya, bagaimana Bang Saur ya? Ya dia kesatria aja, dia mengaku sebagai pejuang. Udah. Hadapi begitu. Kita tunggu ya bagaimana proses sidang ke depannya, dan untuk seluruh narasumber durasi kita sudah habis begitu ya. Prof Nyarwi terima kasih. Bang Saur, Bang Endar Sam. Terima kasih malah.